David Weiss tiba-tiba, kemudian 3 hari berlalu, hingga kemudian David pun di pengadilan. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau bercerita tentang kisah seorang psycho yang aneh yang berasal dari dunia maya. Kisah ini terjadi pada tahun 2006, menimpa seorang pasangan muda berusia 20 tahunan saat itu, bernama Matthew Pike dan Joanna Whitten. Pada saat itu mereka baru lulus dari universitas. Kedua orang ini mempunyai hobi yang sama, yaitu bermain game online. Game online-nya itu bernama Advance War. Selepas lulus dari kuliah, mereka menyewa sebuah apartemen dan tinggal bersama di situ. Saking mereka ini cintanya kepada game Advance War ini, sampai mereka membuat satu forum online yang mendiskusikan tentang game itu. Dan anggotanya berasal dari banyak negara dari seluruh penjuru dunia. Di antara banyak anggota dari forum itu, ada satu anggota yang berasal dari Jerman. Dia bernama David Weiss. Jadi David Weiss ini rupanya aktif banget ya di forum itu. Dia sering tanya jawab kepada Matthew dan kepada Joanna, terutama kepada Joanna. Sampai saking akrabnya dan saking seringnya itu mereka komunikasi, si David ini mulai membicarakan tentang masalah pribadi. Jadi masing-masing mereka bertiga ini mulai terbuka gitu, membicarakan masalah pribadi masing-masing. Hingga pada suatu hari tahun 2007, David Weiss ini meminta pertemanan dengan Joanna melalui akun Facebooknya. Di situ bisa dilihat ya, akun dari David Weiss ini jempling banget itu. Maksudnya fotonya cuman satu, terus followernya itu cuman 15 orang. Dari 15 itu termasuk Joanna dihitung, jadi dikit banget. Terus dari mukanya juga muka rada apa ya, muka rada psycho gitu, muka nggak asik gitu loh. Cuman setelah itu melalui Facebook, David Weiss ini yang rupanya ternyata dia mulai jatuh hati kepada Joanna. Hingga karena jatuh hati ini, David pun setiap hari dia ngirimin pesan DM ya, messenger kepada Joanna terus menerus. Dalam satu hari bisa ratusan messenger. Sampai David ini merasa bahwa dia harus bertemu dengan Joanna secara langsung. Kemudian pada bulan Juni tahun 2008, ada satu kejadian yang sangat mengagetkan Matthew dan Joanna ini. Saat itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu apartemen mereka. Setelah mereka buka pintu itu, ternyata ada David Weiss di depan pintu, tiba-tiba nongol. Si Matthew sama si Joanna ini bingung ya. Kemudian dia nanya nih si Joanna ke David, "David, kamu kok tahu alamat apartemen kita? Kan si Joanna ataupun si Matthew ini sama sekali nggak pernah memberitahukan gitu kepada David alamat mereka." David bilang kalau Joanna ini di akun Facebooknya pernah menuliskan alamatnya gitu loh. Tapi seingat Joanna, dia itu nggak pernah menulis alamat apartemennya ini di Facebooknya. Di situ Joanna mulai curiga ya sama si Matthew ini. Jangan-jangan nih bocah ngeruk-ngeruk apa ya, akun-akun pribadi lainnya gitu loh, cari-cari sampai ketemu alamat. Dia mulai nggak enak sebenarnya Matthew sama si Joanna saat itu. Pada waktu itu si David ini ngaku bahwa dia terbang dari Jerman sampai di apartemen Joanna ini dalam keadaan uangnya habis. Jadi dia untuk tinggal di Inggris ini dia tidak punya tempat tinggal dan tidak punya uang untuk makan. Saat itu memang si Matthew sama si Joanna sempat termakan atau sempat
terpengaruh gitu, sampai mereka pun mengizinkan si David ini untuk tinggal di apartemen mereka. Hingga sejak itu David tinggal di apartemen mereka itu berlangsung selama 3 hari saat itu. David selama tinggal di apartemen mereka ini, dia orangnya tampak seperti enak gitu ya, ngobrolnya asik, tapi sebenarnya si David ini lebih sering mengajak ngobrol si Joanna. Bahkan dia sering mengajak si Joanna ini ngobrol secara 4 mata saja. Kemudian 3 hari berlalu, David ini pulang ya menuju Jerman kembali. Ternyata David ini meninggalkan ada catatan tertulis yang meminta Joanna ini untuk putus dari Matthew atau meninggalkan Matthew dan tinggal bersamanya di Jerman. Setelah si David ini kembali ya, waktu berlalu kembali sampai 2 bulan kemudian, setepatnya bulan Agustus tahun 2008, tiba-tiba si David Weiss ini kembali muncul di apartemen mereka, guys, dengan wajah psikonya yang creepy gitu. Cuman kali ini Matthew dan Joanna yang dari kunjungan pertama aja udah nggak srek ya sama si David. Hingga pada kunjungan David yang kedua ini mereka pun secara tegas langsung mengusir David ini. Hingga David pun kemudian pergi dari apartemen mereka. Setelah David Weiss ini pergi, langsung Matthew sama Joanna ini memblokir semua media sosial yang terhubung dengan David Weiss, termasuk Facebook, termasuk Instagram, segala macem. Kemudian setelah peristiwa pengusiran David ini, waktu berlalu lagi hingga 1 bulan kemudian, tanggal 19 September tahun 2008. Saat itu Joanna yang pada malam hari pulang kerja menuju apartemennya. Dia membuka pintu apartemennya. Set, begitu terbuka, dia dikejutkan dengan satu pemandangan yang sangat mengerikan. Si Matthew ini ternyata sudah tergeletak bersimbah darah di lantai. Joanna pun langsung menghubungi kepolisian. Kepolisian langsung datang ke TKP. Mereka melihat kondisi dari Matthew ini yang sangat serem ya. Jadi tubuhnya ini terdapat luka tusukan sebanyak 86 tusukan, guys. Gila ini, jadi pembunuhnya ini kayaknya dendam banget ya, dengan penuh emosi gitu. Wah, sampai 86 kali tusukan loh. Kemudian polisi menyelidiki nih, menginvestigasi lokasi dari apartemen itu kan, sampai ditemukan di komputer dari Matthew ada satu tulisan yang dibuat dengan darah. Tulisan itu dibacanya DAV atau DAV. Setelah ditanyakan hal itu kepada Joanna, Joanna langsung ingat bahwa DAV itu bisa jadi adalah kependekan dari David. Jadi sebelum si Matthew ini meregang nyawa atau meninggal, Matthew sempat menuliskan pesan, mungkin sampai Dav terus keburu meninggal seperti itu. Kemudian 4 hari setelah kejadian pembunuhan, berarti tanggal 24 September tahun 2008, polisi pun terbang ke Limburg, Jerman. Limburg itu kota tempat si David tinggal. Mereka langsung menangkap David, kemudian mengekstradisinya ke Inggris untuk diinterogasi. Saat itu memang benar bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap Matthew. Tapi dia bilang bahwa hal itu dilakukan untuk membela diri. Jadi Matthew ini rupanya menyerang si David duluan. Kemudian karena membela diri, si Matthew pun ditikam berkali-kali oleh David. Cuman polisi tidak mempercayai semua kata-kata dari David, karena menurut keterangan dari Joanna, dari awal sampai akhir bagaimana mereka mengenal David dan seperti apa David itu, maka polisi pun akhirnya mencurigai bahwa David adalah tersangka tunggal kematian dari Matthew. Cuman satu hal yang masih diragukan oleh kepolisian ya,
David ini sebenarnya ke Inggris ini mau ngebunuh Matthew doang, atau mau membunuh Joanna aja, atau mau membunuh mereka semua gitu. Cuman mungkin karena yang ketemu di apartemen cuman Matthew kali ya, jadi kebetulan cuman Matthew, akhirnya Matthew aja yang dihabisi. Kemudian David Weiss pun diadili di Inggris. Keputusan dijatuhkan padanya pada bulan Mei tahun 2009. David dijatuhi hukuman seumur hidup saja guys, jadi tidak dianggap sebagai pembunuhan berencana rupanya. Dengan minimum 18 tahun baru bisa mengajukan untuk usaha pembebasan bersyarat. Itulah tadi kisah tentang Matthew, Joanna, dan David. Jadi pertemanan yang asalnya dari secara online, memang secara online kita nggak bisa tahu ya sifat asli orang seperti apa gitu kan. Apa yang ditulis orang itu di internet yang bagus-bagus ya kita nganggapnya orang itu bagus gitu loh. Padahal dia adalah seorang psycho seperti David ini. Itulah hikmah yang bisa kita ambil, hati-hati dalam bermedia sosial di internet. Mungkin segitu dulu untuk kisah hari ini. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.